Dugaan ijazah palsu Jokowi naik ke penyidikan. Polisi temukan unsur pidana? Pemirsa AWU Live TV, kasus kontroversial yang mengguncang publik kini memasuki babak baru. Polda Metro Jaya secara resmi menaikkan status laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo ke tahap penyidikan. Bukti pidana apa saja yang berhasil dikumpulkan? Dan bagaimana dampaknya terhadap para pihak yang terlapor seperti Roy Suryo dan lainnya? Saksikan analisis eksklusif kami, lengkap dengan bedah hukum yang jarang diungkap oleh media arus utama. Fakta kasus. Dari 5 laporan polisi yang masuk, 4 diantaranya dinyatakan memenuhi unsur pidana oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dengan begitu, status kasus ini resmi naik dari penyelidikan ke penyidikan, sebuah eskalasi yang memicu polemik publik. Kelompok pertama berasal dari laporan Irte Ceweu, sementara 3 lainnya juga dianggap memiliki unsur pidana. Namun, pihak terlapor melalui kuasa hukumnya mengkritik langkah Polda yang dinilai terburu-buru dan tidak libatkan mereka dalam gelar perkara. Unsur pidana yang ditudingkan. Ahli hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho menjelaskan bahwa unsur pidana dapat terpenuhi jika terdapat niat jahat subjektif dan perbuatan konkret objektif. Dalam kasus ini, delik aduan seperti penghinaan 10 dan 13 KUHP menjadi fokus utama. Polisi diduga mengandalkan bukti berupa dokumen serta pernyataan di media, podcast, dan platform daring yang dinilai mencemarkan nama baik. Namun, pertanyaan penting pun muncul. Apakah kritik terhadap pejabat publik yang semestinya dilindungi dalam demokrasi layak diproses sebagai tindak pidana? Dilema hukum versus politik. Profesor Nugroho menekankan bahwa status Jokowi sebagai pribadi atau pejabat negara menjadi kunci penentuan sah atau tidaknya unsur pidana. Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan bukanlah penghinaan. Namun, jika subjek dianggap sebagai individu, pintu hukum bisa terbuka. Di sisi lain, tim hukum Roy Suryo menuding ada indikasi kriminalisasi, apalagi setelah Bareskrim sebelumnya menyatakan ijazah Jokowi sah. Hal ini memunculkan dilema kausalitas. Apakah tudingan penghinaan timbul karena dugaan yang belum terbukti secara sah? Prospek kasus dan solusi non-litigasi. Dengan status penyidikan, peluang penetapan tersangka kini terbuka lebar. Namun, Prof. Nugroho menyarankan agar penyelesaian dilakukan secara alternatif, melalui mediasi, klarifikasi terbuka, atau perdamaian. Mengingat masa jabatan Jokowi sudah berakhir dan UGM telah memverifikasi keaslian ijazahnya, penyelesaian damai bisa menjadi solusi elegan tanpa harus berujung di pengadilan. Pertanyaannya, apakah Polda akan memilih jalan damai atau justru melanjutkan proses hukum hingga meja hijau? Pemirsa, kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, tapi juga ujian bagi kualitas demokrasi kita. Di satu sisi, ada hak rakyat untuk mengkritik. Di sisi lain, ada batasan hukum yang tak boleh dilanggar. Bagaimana menurut Anda? Apakah kritik bisa dipidana? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe AWU Live TV untuk terus mengikuti analisis aktual dan tajam. Karena di sini, kami tidak hanya memberitakan, tapi juga mengajak Anda berpikir kritis. Jika video ini memberi perspektif baru bagi Anda, dukung kami dengan like, subscribe, dan share. Ikuti juga media sosial kami untuk konten kritik sosial yang lebih mendalam. Bersama, mari jadi bagian dari perubahan yang lebih baik.